Jemaat yang terkasih, kita naikkan pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1, 2, dan 3. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam pelayanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
ini yang tertulis dari titah pertama sampai titah yang keempat. Demikian hukum Taurat Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita.
Sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita minggu ini, tertulis dari kitab Yeremia 20 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca secara responsoria di ayat yang terakhir, nanti kita sama-sama membacanya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Kita bersama-sama menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian Kor Ina Kamis. Sesudah itu nanti langsung dilanjutkan oleh Kor Ecclesia Voice.
Kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar warta pelayanan Minggu 25 Juni 2023. Bagian yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu mengikut Yesus dan memikul salib. Bagian kedua, informasi pelayanan umum. 1. Persembahan khusus pembangunan gedung pertemuan pemuda Jetun Silangit, Siborong-Borong. Hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023, kita akan mengumpulkan persembahan khusus memakai amplop untuk pembangunan gedung pertemuan pemuda HKBP Jetun Silangit, Siborong-Borong. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua sebelum khotbah, persembahan khusus dalam amplop setelah khotbah. 2. Sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 akan diadakan sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di Serang. 3. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah. Dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua keluarga duduk bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga setelah khotbah ke depan. 4. Pengelola Sopo Saroha HKBP Tangerang Kota. Sesuai sermon Parhalado pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 telah ditetapkan Situa Lamasi Nababan sebagai pelaksana pengelola Sopo Saroha. 5. Calon Situa. Sejak hari ini, Minggu tanggal 25 Juni 2023, telah diterima menjadi calon situa, yaitu Bapak Marojahan Mahulai, Ibu Boru Marpaung dari WIK 20. B. Ibu Nurtiani Boru Manalu, Amang Baharudin Sigalingging dari WIK 27. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. 6. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, yaitu keluarga yang pertama Bapak Mikael Sinaga dan Ibu Emi Yunika Simaremare, jemaat daftar ulang yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 25 Februari 2023 bertempat di Jalan Mulia 3, Blok M8 nomor 14 Cipondo Makmur, WIK 11 dengan NRJ 231612. 2. Bapak Mertua Nababan dan Ibu Siska Nelvi Anna Simangusong dan 1 orang anak datang dari HKBP Balige, Resort Balige Distrik 11 Toba Hasudutan, bertempat tinggal di Jalan Poris Paradise 1, Blok BC1 nomor 15, WIK 10 dengan NRJ 231613. 3. Saudara Rizky Siburian, jemaat perseorangan, datang dari HKBP Subul Karo, Resort Perpulungan Nauli,
bertempat di Perumahan Poris Indah Blok C nomor 232, Jalan Mawar 7, RT 07 RW 06, WIK 10 dengan NRJ 231614. 7. Jemaat Parguru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 25 Juni 2023, telah menjadi jemaat Parguru di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Julfiter Andreas Simatupang dan Ibu Lina Feni Megawati Napitupulu, beserta 1 orang anak dari WIK 11. 8. Jemaat Pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 25 Juni 2023, telah pindah huria keluarga Bapak Hari Panjaitan dan Ibu Lideo Loria Sitopul beserta 1 orang anak dari WIK 16 ke HKBP Air Molek, Resort Indragiri Air Molek Distrik 22 Riau. 9. Warta pemberkatan nikah. 1. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Febrianto Hamonangan Manurung, putra dari Bapak Hercules Manurung almarhum dan Ibu Tabba Jojor Boru Dolok Saribu, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 30, dengan Devri Sulastri Sihotang, putri dari Bapak Bonar Sihotang dan Ibu Hernia Boru Rajaguguk, jemaat HKBP Tapian Nauli, Resort Labuan Ruku, telah melaksanakan pertupolon pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di Gereja HKBP Sibutuon, Resort Maranatha Marom. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Senin 3 Juli 2023 di Gereja HKBP Sibutuon, Resort Maranatha Marom, Distrik 4, Toba. 2. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Daniel Harapan Nainggolan Lumban Raja, putra dari Bapak Manner Nainggolan almarhum dan Ibu Nurmaya Borpurba, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 8, dengan Marissa Magdalena Pasaribu, putri dari Bapak Mangasi Pasaribu almarhum dan Ibu Emmy Boru Manihuruk, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 8, telah melaksanakan pertupolon pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. 10. Kegiatan Tahun Profesionalisme. Dalam rangka kegiatan Tahun Profesionalisme, HKBP Tangerang Kota akan mengadakan yang pertama, kegiatan seminar kesehatan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 8.30 WIB sampai selesai. 2. Pelatihan pemusik dan song leader. Sabtu 1 Juli 2023 pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Poin 11, kebaktian Padang seksi remaja. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, seksi remaja akan melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Sentul, Bogor, yang dipimpin oleh Inang Pendeta Romauli Sihaan STH. Bagi yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat menghubungi Saudara Kavin Gultom dengan nomor telepon 812 1272 9854. Batas waktu pendaftaran Kamis 29 Juni 2023. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 12. Piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Juli 2023 adalah
Inang Pendeta Romauli Siahaan STH. 13. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan yang pertama, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Maria.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai dan menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang datang ke gereja ini pagi ini memuji Tuhan lewat lagu pujian, doa, dan mendengar firman Tuhan. Secara khusus lagu pujian yang sangat indah, enak didengar, merdu dari paduan suara punguan Ina Kamis dan punguan Ina Maria, juga gabungan dari para pemusik dan song leader kita yang disebut Delta Voice yang begitu hebat, dan semangat pemusik kita semakin hari semakin semangat bergairah memuji Tuhan, dan mungkin ke depan karena sudah ada tanda-tanda ya, alat musik kita akan bertambah, piano kita, dan sudah di jalan sekarang menuju tempat ini. Semakin baiklah kita, cara kita memuji Tuhan, khususnya di tahun profesionalisme ini. Amin. Khotbah hari ini juga agak lama, panjang, durasinya agak banyak karena khotbah ini menentukan pemahaman kita tentang apa misi Kristus datang ke dunia ini. Begitu banyak yang salah paham, sekte-sekte banyak yang memahami bahwa hanya dengan sektenya sendirilah yang dianggap sahabat, ale-ale, teman. Kalau tidak sesekte dengan dia adalah musuh. Jadi kita disapa Tuhan untuk menerangkan, menjelaskan apa misi, tugas Tuhan Allah datang ke dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus. Kita dengarkanlah firman Tuhan menjadi khotbah untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khotbah ini mengajarkan pengajaran Yesus tentang
bagaimana syarat menjadi pengikut Kristus. Secara khusus kepada muridnya, bagaimana syarat menjadi murid Yesus. Menjadi seorang murid Kristus tidaklah mudah atau murahan, tetapi sangat berharga dan bernilai, berkomitmen dan tahan uji. Dalam melaksanakan misi pengutusan inilah Yesus membekali, membohali, dan mempersiapkan murid-muridnya agar tidak khawatir tentang hidup mereka. Allah sendiri akan memelihara, menjaga hidup mereka. Murid harus berani menghadapi tantangan dan setia menyaksikan Kristus. Sekalipun ditolak, bahkan dianiaya, bahkan kehilangan nyawa oleh pembenci Injil, pembenci Kristus. Dalam mempersiapkan murid-murid inilah Yesus menyampaikan pesan yang penting ini. Dan ini menjadi pesan untuk para pengikut-pengikut Kristus. Jika kita baca teks khotbah minggu ini, setidaknya ada 4 yang harus dilakukan oleh seorang murid Kristus atau pengikut Kristus, yaitu yang pertama, menjadi saksi Kristus, mengakui, mengikuti Yesus dengan setia. Dalam hal ini Amanginang, kita mau diingatkan agar jangan menyangkal anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kita harus percaya dan mengakui iman kita bahwa Dia adalah anak Allah. Sehingga dengan demikian kita juga beroleh status menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Karena pengakuan iman percaya kita dan anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 10 ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Na soporsea tu Jesus dang di hati dakkoni di jolo ni ama na marsuru ibana. Yang kedua Amanginang, dalam Matius 10 ayat 34 ini, pembawa pedang pemisah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini harus kita garis bawahi. Jangan salah paham Amanginang. Sepintas teks ini mungkin sulit kita terima. Anggapan kita bahwa Yesus datang membawa damai, membuat semua orang teduh dan tenang. Itu benar. Demikianlah adanya karena Yesus menghendaki kita semua menjadi pembawa damai. Setelah Yesus bangkit dari kubur dan memperlihatkan dirinya kepada para muridnya, Dia menyatakan, damema dihamu. Itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita coba bayangkan bagaimana jika terjadi di dalam satu rumah tangga terjadi perselisihan. Istri dan anak-anak orang yang taat dan setia kepada Tuhan memikirkan kehidupan rohaninya, namun ini gambaran tudusan. Suami sama sekali tidak peduli. Sudah berulang kali dinasihati sang istri dan anaknya,
dibujuk, bahkan mendatangkan para majelis, bahkan mendatangkan pendeta agar bisa memperbaiki perilaku suami, namun toh tak kunjung baik. Saat keadaan seperti itu, Kristus datang kedua kalinya. Nah, ini menjadi renungan Amang Inang. Dan nama Dokon Ama Nasongoni tidak peduli kepada Kristus, tapi sebagai contoh. Pada saat keadaan seperti itu, Allah datang di dalam Kristus yang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini. Sekarang ini zaman pengasihan dan kesempatan untuk mengikut Kristus. Tetapi saat kedatangan kedua kalinya, kalau seperti contoh tadi, suami terhadap istri dan anak yang setia taat kepada Tuhan akan dipisah. Dak saunari dope. Tapi di kedatangan Kristus kedua kalinya, pergumulan seperti itulah kita dapat merasakan bahwa ternyata di dunia ini kita bersama dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan mertua, walaupun kadangkala beda pendapat, beda iman, tetapi pada masa yang terakhir kita akan dipisah. Nak perak marminggu kita tuson, alai dak sada kesetiaan kita kepada Tuhan, anggotu banua gijangi dang rap kita. Yang tidak taat setia kepada Tuhan akan dihukum selamanya. Natagwari api naroko neraka. Dan bagi orang yang setia kepada Tuhan hingga akhir hidupnya menjadi pewaris surgawi, mempunyai hidup yang kekal dari Tuhan. Demikian juga bila ada di antara keluarga, dan ini sering saya ajarkan kepada jemaat yang akan menikah, pada masa pranikah ada konseling di mana perempuan beda agama dengan calon suaminya, tapi dia mau meninggalkan agamanya menjadi pengikut Kristus. Kita sudah mempersiapkan dia, perempuan yang menjadi pengikut Kristus ini, supaya dia tetap memikul salib. Walaupun dia ditinggalkan, dicoret, dan tidak diikutkan menjadi pewaris harta duniawi yang telah dipersiapkan orang tuanya, dia harus siap. Jadi banyak juga keluarga oleh karena tidak satu iman dikucilkan dari keluarga. Dan dari sekte-sekte demikian juga banyak yang salah paham. Sudah mengaku menjadi pengikut Kristus, tapi karena dia tidak satu paham dalam dogma, mate penatorasna dang dibereng. Sudah dianggap iblis, orang lain. Di telepon pun tidak, sudah diblokir. Nah, itu. Padahal orang tua yang melahirkan dia ke dunia ini. Di dunia ini, tetaplah bapak dan ibu saudara sekalian, walaupun beda paham, agama, ajaran, kita tidak boleh meninggalkan suami, istri, anak, orang tua, mertua, atau teman-teman. Kita tetap mengasihi
dan hati kita tetap damai, bahkan membawa mereka supaya satu iman dengan kita. Tetapi kalau mereka tidak mau, jangan musuhi. Molo adong agama na mangajari marmusu tu natorasna, tu anak konna, tu keluargana tinggal humma agama. Tak kasih. Tetapi pengikut Kristus tidak pernah mengajarkan, kalaupun kita anggap mereka atau yang tidak sependapat, seiring dengan kita, Yesus menyuruh muridnya, pengikutnya, sayangilah musuhmu, doakan mereka. Jangan benci, unak sopak kulingi, tapi bawa dalam doa, bujuk, rayu mereka supaya mereka mengikut Yesus. Kalau tidak, jangan musuhi, tetapi tetap doakan. Pergumulan seperti itulah kita membuka pikiran untuk menafsirkan teks ini. Kristus hadir untuk membawa damai dan keselamatan. Tetapi pada akhirnya bagi yang tidak menerima damai dan keselamatan harus terpisah. Pada zaman eskatologi, zaman akhirat, kedatangan Kristus kedua kali. Damai sejahtera dan keselamatan selalu terbuka sampai kedatangan Kristus. Namun saat Kristus telah datang dalam kemuliaan, Kristus akan menghakimi setiap orang. Nasana porsea na mangihuton ibana tu siamukon, naso porsea saitong mangulahod dosa tu habbirakon. Jadi apakah suami ke kanan Allah atau istri? Ya, resikonya di situ. Yang ketiga, amanginang, memikul salib dan rela menderita. Dalam ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pemuritan adalah suatu hal yang terus-menerus kita lakukan. Mengasah dan menguji kesetiaan kita sebagai murid, sebagai pengikut Tuhan. Berbicara tentang pemuritan memang sepenuhnya Tuhan Yesuslah yang memanggil, memperlengkapi, mengutus, dan memelihara para muridnya menjalani tugas dan misi mereka ke depan. Dari catatan-catatan Injil, setidaknya ada 3 menjadi syarat menjadi murid Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Hal itu kita temukan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Satu dari syarat itu disebutkan Yesus dalam renungan khotbah kita hari ini, bahwa seorang yang tidak mau memikul salib tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Apa arti dari kata memikul salib? Berangkat dari kata memikul, suatu pekerjaan atau aktivitas seseorang yang membawa beban di bahunya. Dia barana. Beban yang dibawa di bahu biasanya beban berat. Ingot tamudo tiki gotilon nazulu manuhuk eme akamata manuhuk syabalian, karena bebannya berat. Atau seorang petani yang menenteng rantang nasi sebagai bekal baginya, karena tidak berat, itu hanya ditenteng dengan satu tangan. Tetapi kalau berat, dia memikul.
menjadi murid Yesus harus bersedia memikul salib. Berarti mengikut Yesus tidak gampang dan tidak mudah. Memikul salib harus bersedia menderita dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sampai tuntas. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan berat, harus dipikul, jangan ditenteng. Mengikut Yesus berarti memikul salib. Bertanggung jawab memikul beban yang harus dipikul. Sekalipun berat namun harus dibawa. Jika tidak maka perjalanannya dalam hidup ini akan sia-sia. Memikul salib ini suatu tugas dan tanggung jawab yang besar. Jika tidak dilakukan maka misi akan gagal. Magopodo ngolutta di portibion molodak sahat tahuti manang tatuhu boban namorati. Jika boleh kita gambarkan seperti seseorang yang harus memikul sebatang pohon yang hendak menyeberangkan orang dia ke seberang sungai. Mabejebatan titi. Pohon ini berat. Gak bisa dipotong-potong. Asan yang tehe hupotong mak. Itu tidak berarti gak bisa menyeberangkan dia ke seberang. Harus utuh pohon yang telah diukur dari ujung ke ujung pinggiran sungai. Supaya dia berjalan sampai ke seberang. Demikianlah hidup kita, memikul salib, termasuk juga di dalamnya ketaatan. Taat sampai mati seperti Kristus, taat sampai mati di kayu salib. Memang berat. Kalau kita berangkat dari diri kita sendiri, tidak akan kuat melakukannya. Namun tugas ini hanya mampu kita lakukan karena dimampukan Yesus Kristus. Karena itu seberat apapun yang kita pikul dalam hidup ini, karena kita sudah menjadi pengikut Kristus yang dapat menolong kita, membantu kita, andalkan Kristus menjadi penolongmu dalam hidup ini. Amin. Di dalam Yesus, kuk yang kita pikul menjadi ringan karena kuasa Allah di dalam Kristus. Yang terakhir, jangan takut kehilangan nyawa. Nah, ini di ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Memang nyawa adalah segalanya. Tidak ada seorang pun dapat bernegosiasi dengan taruhan nyawa. Apapun kita lakukan jika sudah nyawa menjadi taruhannya. Lihatlah misalnya jika terjadi hal buruk, kita diancam, hartamu apa nyawamu? Banyak orang menyerahkan hartanya demi keselamatan nyawanya. Jadi nyawa itu mahal. Demikian juga kalau kita diterpa atau kena penyakit, apapun kita jual demi kesembuhan, demi nyawa. Iya karena manginang, itu nyawa itu mahal. Walaupun kita sering mengabaikan nyawa, keselamatan kita, karena pada saat kita muda anggap remeh. Tapi setelah tua, dia akan mudah diserang oleh penyakit. Sangat disayangkan manusia tidak menuruti perintah Allah
sehingga harus kehilangan nyawanya. Bukankah Allah telah berfirman, sekali engkau memakannya kamu akan mati? Ini yang membuat kita tidak sayang kepada nyawa kita. Awalnya Allah telah memberikan hukumnya, jangan makan. Sekali kau makan, kau akan mati, kehilangan nyawa. Tetapi manusia pertama anggap remeh. Marang nai semai na mga rayu-rayui, itu. Tapi sekali Allah mengatakan, Dia tidak pernah menggenapi janjinya. Sekali mati, mati. Tetapi kematian manusia karena dosa pertama itu bukan yang terakhir. Makanya karena kasih Allah menyuruh anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari nyawa dosa kita. Dari dosa yang mengancam atau yang menghilangkan nyawa kita, yang menghilangkan hidup kita. Seharusnya kita sudah kehilangan nyawa, sudah mati, tapi digantikan oleh Allah di dalam Kristus, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya ada istilah manusia, orang yang percaya, pengikut Kristus atau murid Kristus hanya mengalami sekali mati, 2 kali hidup. Tapi yang tidak percaya mengalami sekali hidup, 2 kali mati. Maksudnya, kita semua umat manusia akan mengalami kematian daging oleh dosa pertama itu. Tetapi siapa yang percaya kepada Kristus, karena nyawanya telah diselamatkan, akan dibangkitkan, diadili, dan memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak akan mengalami kematian lagi. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Allah di dalam Kristus mati, lalu dibangkitkan, terus mengalami kematian selamanya. Itulah yang memisahkan kita. Sebagian di antara kita, suami, istri atau terhadap anaknya, akan memperoleh hidup yang kekal, hidup selamanya, dan ada yang memperoleh kematian yang kekal. Tidak ada perjumpaan hidup dan kematian. Idona manirang. Tetapi bukan saat ini. Sebelum hal itu terjadi, amanginan, mari kita setia menjadi pengikut Kristus sampai akhir. Dan mari kita ajak, kita bujuk, kita rayu anak, suami, istri, keluarga-keluarga kita supaya tetap rajin seperti ini memuji Tuhan, setia sampai akhir, supaya kita sama-sama memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu membekali kami. Firman-Mu itulah menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami tetap setia kepadamu. Dan apapun yang kami pergumulkan, kami hadapi dalam hidup ini, kiranya Tuhan menguatkan kami supaya setia sampai mati. Jika di sekitar kami ada yang tidak seiring dengan iman kami, kuatkan kami dengan Roh-Mu, ajari kami untuk membawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kami sama-sama menikmati berkat Tuhan, secara khusus memperoleh kehidupan yang kekal kelak. Berkatilah jemaat-Mu ini menjadi saluran berkat terhadap keluarga dan sesamanya. Lindungi kami sepanjang hari, tiap hari,
di dalam rumah maupun dalam pekerjaan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kami. Kami menyadari kami adalah umat jemaat yang lemah, terbatas. Kiranya Tuhan dengan belas kasih pengasihan-Mu, ampuni kami dari segala kelemahan, dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi pewaris harta surgawi dan juga saluran berkat-Mu di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan khusus. Kita antar ke depan altar bernyanyi dari Kidung 187 mulai dari ayat 1.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.